dengan keadaan pilu, sedih, kecewa, dan berbeban berat, tidak pulang dengan keadaan yang sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dan seluruh jemaat yang siap melayani Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh katakan amin. Izinkan saya untuk pada saat ini bertanya yang baru pertama sekali hadir di GB Pengharapan, boleh lambaikan tangan. Ada satu jiwa di depan, ada jiwa yang lain yang di belakang. Puji Tuhan, selamat datang di GB Pengharapan. Dinantikan untuk kedatangannya minggu depan. Saudara, kita jemput bangkit berdiri, yuk kita mau sama-sama lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kita mau lagi menaikkan syukur kita kepada Tuhan, amin. Katakan
Biarlah 2023 ini adalah tahun puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Katakan, ku tak akan yang siap berlari untuk Tuhan, menuju kepada masa depan yang cerah. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama. Biarlah kami terus berlari Tuhan, menuju kepada harapan yang pasti, yaitu dari Bapa. Oleh
Masuklah Engkau ke dalam relung hati kami yang paling dalam Tuhan. Koreksi hidup kami. Engkau yang lebih mengetahui kehidupan kami, isi hati kami. Semua orang boleh kami bohongi Bapa, namun yang terdalam, dalam hati kami, dalam hidup kami, dosa terkecil kami Tuhan, dosa tersembunyi kami, Engkau lebih tahu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mari Bapa roh-Mu hidup, mengalir, memenuhi kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh taburkan itu hidup dan juga menunggu bersama dengan kami sehingga kami boleh berbuah di hadapan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita undang Dia dan katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan.
daripada jemaat GBI Pengharapan. Beriman, percaya, menyembah, memuji, bersyukur, berterima kasih, kagum, hormat, memiliki Allah di dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus seperti Engkau yang adalah firman Allah itu sendiri. Siang hari ini Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu. Suara-Mu yang merdu, penuh kuasa. Jemaat-Mu mengalami perubahan. Jemaat-Mu mengalami berkat urapan. Jemaat-Mu semua mengalami rahmat, kasih karunia-Mu karena pribadi-Mu yang kami sanjung, kami tinggikan, kami muliakan. Tutup bungkus ruangan ini oleh tubuh darah biru Yesus. Firman Allah terbuka untuk hati kami. Tumbuh berbuah lebat, manis tidak kecut di tanah yang lembut. Ditinggikan nama Tuhan. Ampuni semua pelanggaran dosa kesalahan kami, supaya darah Yesus menyucikan kami. Kami orang yang tidak benar menjadi orang yang dibenarkan karena darah Yesus yang mahal. Sangat terpuji Engkau Bapa, sekarang sampai kekekalan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih untuk ibadah ini buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dengar baik, saya ingin bertanya kepada kita semua. Kita yang sudah berkali-kali, tidak terhitung berapa puluh kali, ratusan kali beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Saya ingin bertanya, ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Apa sih sebetulnya kasih karunia itu? Yang bisa jawab silakan berdiri. Jangan malu-malu, kalau itu menurutmu katakan. Silakan Ibu berdiri, terima kasih. Apa itu kasih karunia, Bu? Kasih karunia saling mengasihi dan saling mengampuni di dalam nama Yesus. Terpuji Tuhan. Ibu ini berkata kasih karunia saling mengasihi, mengampuni di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada lagi? Tolong jemaat, kamu kan beribadah sudah berapa puluh kali. Silakan Ibu, Mbak, silakan berdiri, hargai firman Allah. Kuasa Tuhan yang turun atas pribadi kita. Terima kasih Mbak. Ayo Ibu, silakan berdiri. Kebaikan Tuhan, Bu. Kasih karunia itu kebaikan Tuhan. Ada lagi jemaat, silakan. Ya, silakan Ibu yang di belakang. Kasih karunia artinya, Bu, supaya kita dapat mengerti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita bila kita melakukan berkat-berkat Tuhan bagi sesama kita. Terima kasih Ibu. Kita mendengar semua. Bapak Ibu dengar baik. Kasih karunia yang dikatakan jemaat semua. Terpuji Tuhan, itu betul. Betul belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti betul. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang ada padamu dan padaku. Sekali lagi, kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang ada pada kita. Apa kemampuan ilahi? Kekuatan, sukacita, kemenangan, pertolongan, berkat, pengampunan, kasih, sudah included, sudah semua di dalamnya. Itulah kemampuan ilahi yang maha tidak terbatas. Kita manusia sangat terbatas, sangat. Apakah ada kemampuan itu padamu? Kalau Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya, kemampuannya, kamu jualan apa saja, jualan ubi, jualan properti, jualan cabai, jualan bawang, semuanya ada kemampuan Tuhan di sana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa?
dalam kemampuan Tuhan Yesus itu. Kalau kita masuk di dalam kemampuan Yesus Kristus, yang gak bisa pun bagi dunia, kita bisa. Kenapa? Karena kemampuan Allah maha luar biasa, takjub, maha heran, dan maha tidak terbatas. Apa keluhanmu? Anakmu, cucumu, usahamu, persoalanmu, penyakitmu? Bapak Ibu, kaki saya ini sakit 2 minggu yang lalu. Saya jatuh waktu mau WC di tempat ini. Iblis mau kocok saya, karena iblis tahu saya sedang pelayanan banyak. Dan puji Tuhan, di antara semua pelayanan kami pergi ke Simalem. Di Simalem saya menikmati melihat danau, melihat gunung-gunung. Saya bertanya, siapa penciptanya? Kenapa begitu indah? Udaranya begitu sejuk. Dengan apa diciptakan? Apakah turun malaikat berlaksa-laksa, para serafim, manusia 6M lebih ada di bumi ini? Semua turun buat danau itu, buat gunung itu, diapit begitu indah? Tidak. Kasih karunia Allah, apa itu? Kemampuan Kristus cuma berseru terjadi. Kalau kamu di dalam kasih karunia Allah, kamu cuma bicara terjadi. Di sini ada saksi, ada seorang mungkin kepala staf dari Simalem. Beliau tidak tahu bahwa kami sedang melayani. Kami dengan pendeta Dr. Morris yang dari Batu Malang PPI, yang tanggal 1 beliau yang khotbah di sini, banyak yang diberkati di sini. Ada di sini salah satu bagian, saya tidak tahu, mungkin kepala bagian dari staf dari Simalem. Saya undang. Beliau bernama Pak Mario. Silakan Pak Mario, silakan berdiri. Yes, ini dia, ini pemberian buat Tuhan. Silakan dulu Pak Mario, terima kasih. Putri saya, Dr. Tasya, menghubungi beliau. Beliau tidak kenal kami siapa, tidak tahu ini siapa Ibu Cynthia. Tapi beliau urus kami dengan pelayanan yang sangat baik, dan kami menikmatinya. Terpuji nama Yesus, beliau ada hadir di tempat ini. Beliau tidak tahu kami pelayanan. Yang beliau tahu ada pesan 2 tangan. Kaki ini masih seperti ini, kenapa? Dokter orto bilang, Bu, kalau mau cepat sembuh, jangan dipakai jalan, jangan dipakai berdiri, jangan dipakai duduk, tapi terlentang. Bapak Ibu, sekarang saya berdiri. Ada apa? Kemampuan kasih karunia Allah yang saya minta. Orang kerja saya bingung, dia lihat saya sekarang berdiri. Karena apa? Karena hidup saya pelayanan, saya berdiri berjalan. Pak Mario mau ngasih buki, kereta dorong, kursi roda, supaya saya tidak capek. Beliau tidak sadar, beliau sedang memberkati seorang keset kaki Allah. Pertanyaannya, apakah beliau tidak diberkati Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa? Mereka memberkati seorang janda, pejuang pendoa, pejuang untuk memberitakan kabar baik untuk seluruh orang yang Tuhan izinkan saya lakukan. Kemampuan dari mana ini? Saya ini cuma debu, sama seperti suami saya. Bapak Ibu tahu, Dr. Walman Sitohang, suami saya, sudah meninggal. Dengar baik Bapak Ibu, minta kasih
karunia itu pada Tuhan, supaya kamu dalam zona kemampuan Allah. Kalau kamu dalam zona kemampuan Allah, kamu gak peduli ada sulit, ada sukar, ada yang gak tidak baik, kamu gak peduli, tapi kamu menjerit kepada Allah. Kenapa kamu menjerit kepada Allah? Allah tahu hidupmu, Allah tahu hatimu, Allah tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kalau kamu berhadapan dengan orang, ternyata orang tersebut melakukan yang tidak baik bagi kamu, memfitnahkan, mencacikan, membuat sesuatu yang gak enak buat kamu, kamu mulai panggil dia baik-baik, kamu tegur. Kalau ada orang bersalah, kamu tidak tegur, kesalahannya ditimpakan padanya. Tegur dengan kasih, dia gak mengerti, gak apa-apa, doakan dia. Dengar Bapak Ibu, ada contoh seorang pelacur. Kenapa Alkitab buat pelacur? Apa nggak ada yang lebih baik? Surga tidak punya seorang profesor gitu? Tidak. Seorang pelacur di mana? Yesus diundang seorang kaya yang bernama Simon. Waktu Yesus diundang, Yesus datang. Kalau kastanya tinggi, tuan rumah yang mencuci kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, itu adat Yahudi zaman dulu. Tapi kalau orang middle setengah, yang mencuci pembantunya. Tapi kalau orang rendah, cuci sendiri. Yesus diundang. Yesus dianggap orang rendah. Kenapa? Anak tukang kayu, cuci sendiri kakinya. Begitu Yesus masuk ke rumah itu, ada seorang pelacur membawa buli-buli. Dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli itu. Seluruh ruangan harum. Karena itu minyak narwastu. Semua ribut. Petrus ribut. Loh. Ini orang gak sadar dia pelacur. Dia datang kepada seorang rabi, guru kami, kata Petrus. Judas bilang apa? Itu uangnya bisa dipakai untuk kasih orang miskin. Mari coba kita buka dulu Markus 14 ayat 3, lompat 5, kemudian 9. Mari kita baca. Mari Bapak Ibu, hargai firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kita hargai firman Tuhan. 3, 2, 1. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Situstar, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 5. Terima kasih Pak Jo. Ayat yang kelima. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dari uangnya, dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 9, 8 dan 9. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh itu telah diminyakinya sebagai persiapan untuk Ya, terima kasih Ibu. Mari kita baca bersama. Ia telah melakukan
Jelas bukan? Minyak narwas tuh gaji berapa tahun itu untuk beli itu? Dia cuma pelacur jual tubuhnya. Tapi dia datang pada Yesus. Berani amat. Semua undangan cuma laki-laki, nggak boleh perempuan masuk. Kenapa satpam di depan bisa mengasihinya masuk? Dengar Bapak Ibu, perempuan ini gambaran kita. Apa yang telah kamu jual dalam hidupmu? Harga dirimu? Talenta yang Tuhan beri padamu? Kekuatanmu? Identitas hidupmu? Apa yang telah kau jual? Itu pelacur. Apa yang telah kau jual dalam hidupmu? Propertimu? Keahlianmu? Tanya dirimu. Pecahkan semua itu. Keangkuhanmu, kehebatanmu, pecahkan. Gak ada arti semua itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Waktu perempuan itu memecahkan buli-buli itu, keharuman itu terus mengalir di satu ruangan itu. Yesus berkata apa? Hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Dia datang tidak kudus, dia pulang sangat kudus. Apakah Yesus sudah mati di situ? Belum. Yesus berkata apa di ayat terakhir? Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dengar Bapak Ibu, zaman Yahudi dulu, kalau orang mati harus diminyaki, dikasih rempah-rempah. Pertanyaan saya, siapa yang minyaki kasih rempah-rempah tubuh Yesus waktu Yesus mati sebagai kita? Yesus mati bukan untuk kita saja, tapi sebagai kita. Supaya Allah Bapa melihat kita, bukan kita yang mendosa, tapi Allah Bapa lihat kita, darah Yesus, kuasa tubuh Yesus yang ada pada kita. Maka kita dilayani. Dengar jemaat Kristus, tidak ada satu orang pun yang membawa rempah-rempah meminyaki Yesus. Dengar baik Bapak Ibu. Waktu Maria dan temannya datang pagi hari, mereka membawa rempah-rempah mau meminyaki Yesus hari Minggu pagi. Apa yang terjadi? Kubur telah kosong. Di mana Yesus? Dicuri orang. Dia mau kasih rempah-rempah, tidak bisa. Yesus sudah bangkit. Jadi siapa yang kasih rempah-rempah dia? Sebelum meninggal Yesus kita belum membantu kita. Perempuan pelacur. Dia minyaki dari kepala sampai kaki Yesus. Dia buka rambutnya. Dia sekar kaki Yesus. Dia menangis dan berkata, aku butuh Tuhan. Kitalah jemaat Kristus yang sudah menjual Yesus dengan berbagai cara. Contoh, kamu kesulitan, kesukaran, kesalahan, kamu tinggalkan Yesus. Yang penting diselesaikan dulu masalah ini. Hebat bukan? Perempuan pelacur ini tidak. Dia tidak peduli harga daripada minyak itu. Yang penting Yesus. Pasti semua diselesaikan. Karena apa? Kasih karunia Allah kita kejar. Kita bukan hanya cari wajah Allah, tapi mengejar pribadi. Kejar jemaat Kristus, pribadi Yesus. Kamu jualan apa? Laris manis. Kamu dagang apa? Kamu jadi apa? Kalau kamu jual ubi kamu karismatik.
Yesus kita berjanji tidak pernah tidak. Selalu ya dan amin. Tapi Bu, yang saya hadapi sulit Bu, sukar Bu. Ya, mulai saja. Karena hidup itu kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, beban. Itu hidup. Kalau nggak mau menghadapi itu, mau dapat keuntungan, mati seperti suami saya. Mati itu keuntungan. Nggak punya masalah lagi, nggak punya kesulitan. Kalau kamu punya kemampuan Kristus, kamu dimampukan untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah saya tidak punya masalah? Oh, tidak. Saya melangkah, mau melayani baik-baik untuk Tuhan. Apa yang saya kejar? Perkenanan Tuhan. Ini contoh pelacur pertama. Mari kita masuk ke contoh pelacur kedua. Siapa itu? Rahab. Ada apa dengan Rahab? Ada dua pengintai bangsa Israel datang. Coba Pak Jo silakan, Joshua 2 ayat 9. Ada dua orang pengintai bangsa Israel mengintai kota Yeriko. Ini kota Yeriko mau direbut bangsa Israel. Dari mana pengintai ini tahu si wanita bordir, wanita pelacur ini? Alkitab tidak kasih tahu. Nanti di surga kita tanya rame-rame sama Tuhan Yesus. Mereka datang ke wanita pelacur. Tiba-tiba ada dua prajurit komandan Kopassusnya dari kerajaan itu. Pelacur, ada dua orang Ibrani masuk ke rumahmu. Kalian mau apa? Dengan bulu mata palsunya, dengan lipstiknya yang tebal karena dia pelacur. Oh, mau cari orang Ibrani, baru saja keluar. Coba kalau kalian cepat-cepat lari, pasti ketemu. Si komandan ini pergi cepat-cepat cari itu orang Ibrani, dua orang bangsa Israel. Si perempuan pelacur ini cepat-cepat ambil yang dua orang Ibrani. Dia masukkan dalam keranjang, dia turunkan dari lantai rumahnya. Cepat kamu lari. Apa yang dia katakan? Kita baca bersama. Tetapi teruskan, perempuan itu, oke. Dan berkata kepada orang-orang itu, apa katanya? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Seluruh negeri gemetar kepada bangsa Israel yang cuma sedikit orangnya, yang asal-muasalnya budak cuma dipukul-pukulin. Kok bisa ya gemetar? Karena mereka mendengar laut Tibereu terbelah, mereka jalan di darat. Semuanya dibabat habis sama bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kasih karunia Allah, kemampuan ilahi. Saya sudah bilang tadi, kamu mau jual cabai, bawang putih, bawang merah, itu akan laris. Kenapa? Kalau ada kasih karunia Allah di situ. Kau jual apa? Tapi jangan jual Yesus. Jangan jual kasih karunia Allah yang ada padamu. Cari, bukan hanya cari, kejar. Cara mengejarnya, kamu datang menyembah Tuhan. Kamu tahu tadi waktu menyembah, itu terbuka lebar untuk peperangan kepada iblis. Karena Allah senang disembah. Kamu mau menyembah Allah dari pagi sampai pagi, kamu tidak tidur, tidak makan, tidak pipis, tidak kerja, kemuliaan Allah tidak bertambah. Kamu mau kasih punggung sama Allah,
Terus kamu nggak mau, kamu tinggalkan Allah kamu di mana? Di WC, di gereja ini. Lalu kamu pulang, kamu kerja lagi. Nanti hari Minggu kamu datang lagi. Kamu dapatin lagi, oh Yesus ada di sini. Senin sampai Sabtu itu tangisan. Kenapa? Kamu harus berjuang. Hari Minggu kamu datang lagi, ada Yesus di dalam. Senin sampai Sabtu kamu tinggalin. Kamu pakai kemampuan kamu. Karena kemampuan kamu hebat daripada kemampuan Yesus mungkin. Kalau kamu mau masuk ke dalam kemampuan Allah, tinggalkan kemampuanmu. Karena kemampuanmu tidak seberapa. Bapak Ibu dengar baik. Pelacur ini menyembunyikan bangsa Israel. Dia ketakutan, dia tahu negerinya akan diserahkan kepada bangsa kesayangan Allah. Selamatkan kami, katanya. Karena aku tahu siapa Tuhanmu yang hebat itu. Oh, kata si dua pengintai, taruhlah benang merah di jendela. Bawa semua keluargamu. Tandanya cuma terjuntai di jendela ini benang merah. Satu keluarga pelacur selamat. Pelacur ini selamat. Kenapa Allah tidak selamatkan penduduk Yeriko? Cuma si pelacur dan keluarganya yang dikumpulkannya. Ada apa? Dari pelacur ini menikah dengan bangsa Israel. Lahir anaknya bernama Boas. Dari Boas keturunan Isai. Isai ayah daripada Daud. Siapa keturunannya? Yesus Kristus, Tuhan, anak Daud. Keturunan siapa? Pelacur. Yesus tidak malu dari keturunan pelacur. Karena apa? Hati pelacur ini lembut di tanah yang keras. Hatimu keras. Ada kelembutan untuk Tuhan. Tuhan berada di sana. Bapak Gembala kita baru sampai dari Dubai, tiba di Jakarta. Beliau, karena saya adik kandungnya, beliau titip salam untuk kita semua. Ada juga sahabat rohani beliau, bapak yang pakai baju biru, saya tidak tahu namanya, saya lupa. Titip salam hormat kasih buat kita semua. Pak Gembala minta untuk kita semua jemaat yang berdoa buat beliau. Saya adik kandungnya, satu-satunya perempuan yang paling kecil. Kami 3 bersaudara, 2 lelaki, 1 perempuan. 3-tiganya cinta Tuhan, 3-tiganya anak Kristus. Papa kami bishop 44 tahun sampai matinya. Betul Ibu? Silakan berdiri. Ini Ibu orang Metodis. Betul. Saya menyaksikan. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu dengar baik. Pak Arnold bilang sama saya, setelah kamu janda deh, saya merasakan urapan doamu. Ada apa? Karena si janda ini terus bergantung kepada kasih karunia Allah. Saya cuma berdua, saya dan putri saya. Kami perempuan. Tapi ada satu pribadi yang hebat. Suami saya tercinta. Namanya Yesus Kristus, Tuhan. Itu jaminan hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu dengar baik. 2 pelacur contoh Yesus beri untuk kita hari ini. Pembuka tahun 2023. Ini minggu kedua. Waktu Natal saya mengundang untuk altar call. Tapi hari ini gerakan untuk itu di hati saya tidak ada. Tidak sembarangan untuk altar call. Bapak Ibu dengan baik. 2 contoh pelacur
perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Musa, dengan semua tokoh-tokoh nabi yang besar. Ada apa pelacur ini? Kenapa dia masuk dalam kategori yang begitu luar biasa dalam Alkitab? Bapak Ibu, kamu tahu apa yang termahal properti di dunia ini? Siapa yang tahu? Coba tunjukkan. Apa properti yang termahal di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Saya akan jawab. Oh, silakan ibu-ibu. Ya, Budi pengerti. Terima kasih Bu. Silakan dulu. Apa yang termahal dalam properti dalam hidup kita? Apa yang termahal Bapak Ibu? Budi pengerti kan dia begini. Yang termahal bagi Yesus adalah hatimu. Saya tidak tahu hatimu apa sekarang, tapi Yesus nggak bisa bohong. Adakah hati yang lembut di tanah yang keras kepadaku? Adakah hati yang mencari dan mengejarku? Adakah hati yang terus berkata, aku tuntut Engkau Tuhan, daganganku pasti ada kasih karunia-Mu. Kamu tinggal perintahkan, hai seluruh dunia, datang beli dagangan saya, karena di mulutmu ada kuasa. Pakai kuasa itu. Dodi E, angkat tangan Bapak Ibu, katakan pada Tuhan, iya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau layak memberi sukacita penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau perlukan. Ku datang juru selamat, kami memerlukan Engkau layak kasih karunia yang ada. Yang pentingnya Tuhan, Engkau sangat ku perlukan. Kami datang ya Juru Selamat, apakah setiap pagi kalau kamu bangun tidur kamu berkata, Tuhan terima kasih aku bernafas. Tuhan terima kasih untuk pekerjaanku. Tuhan terima kasih aku sehat, aku kuat. Tuhan terima kasih aku boleh bekerja dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Kemampuan ilahi tidak terbatas. Akulah pelacur itu Tuhan, yang menggadai menjual namamu. Kenapa? Saat aku punya kesulitan, fokusku kepada kesulitan itu. Tapi aku tidak fokus padamu Tuhan. Aku menjual Engkau untuk sebuah kesulitan. Bapak Ibu, Yesus berkata hari ini, pecahkan buri-buri dalam hidupmu. Pecahkan apa rintangan yang membuat engkau dekat dengan Tuhan. Oh, saya kesal, ada orang tipu saya. Saya kesal, saya punya kehilangan barang. Saya kesal,
mau datang untuk Tuhan. Oh enggak, saya datang, saya benci itu perempuan, itu laki-laki saya tidak suka. Bapak Ibu, hati yang paling termahal untuk Tuhan seperti pelacur itu, hatinya yang keras, ada kelembutan. Karena apa? Dia kejar kemampuan Kristus, yaitu kasih karunia. Dodi silakan. Amazing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ayo Bapak Ibu angkat suara. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lagu ini mengatakan, di balik grace ada amazing. Tahu amazing? Takjub, maha heran, luar biasa. Tahu grace? Berkat, anugerah, kasih karunia. Hebat bukan? Amazing grace yang mencipta seorang yang menjual manusia. Waktu di tengah badai kapalnya, dia lagi menjual perempuan-perempuan Sunda. Dia cuma satu, Tuhan tolong saya. Dia selamat sampai di tujuan. Dia bilang apa? Hebat sekali. Saya cuma panggil satu nama. Saya selamat. Saya nggak mau lagi jual orang. Saya nggak mau lagi berbuat jahat, kapok. Dengar Bapak Ibu, 2 kali akan saya ulang ayat ini. Apa itu? Yesaya 15. Ayat 15-16. Yesaya 1 ayat 15-16. Yesaya 1 ayat 15-16. Ini khotbah saya hari Minggu Natal, dan ini akan saya ulang untuk jemaat GBI. Ada apa? Saya nggak tahu. Orang kerja saya tahu, saya tidak punya persiapan apapun. Saya waktu datang ke altar Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan ini aku. Kalau Tuhan mau pakai mulutku, pakailah. Tuhan mau pakai kakiku yang sekarang sedang masih hampir sembuh, pakailah. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini dan renungkanlah ini. 3, 2, 1. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Terima kasih, silakan dulu.
Apakah kamu mau berdoa nyangkut di genteng, nyangkut di pohon kelapa, doa kamu nyangkut di awan-awan? Bersihkan hatimu, itu properti termahal buat Tuhan. Amin. Bersihkan hidupmu agar doamu masgul di hati Allah. Kejar kasih karunia Allah. Dengan baik Bapak Ibu, pesan 2023, seluruh presiden dunia berkata apa? Ini zaman sulit, kegelapan menghampiri seluruh dunia. Tapi Yesus saya berkata, kalau hatimu utuh, kuat, teguh kepada Yesus, kamu akan lewati badai, kamu akan lewati api, tidak akan terbakar, kamu akan lewati laut, tidak akan tenggelam, kamu selamat di tangan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, Yesus buat berhasil, beruntung, sukses karena kasih karunia-Nya. Beri kemuliaan buat Allah. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Tengadahkan tanganmu ke atas dua-dua. Kepada Yesus fokuskan dirimu. Kita angkat pujian ini. Katakan, haleluya. Yesus lebih besar. Lanjutkan jemaat. Memang Kau yang lebih besar dari apapun Tuhan. Haleluya. Di dalamku, di dalamku. Benarkah Yesus di dalamku lebih besar? Yesus lebih besar. Benarkah Yesus lebih besar? Yang besar di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi.
Identitas kami ialah kami anak Allah yang hidup. Identitas kami adalah kami gen surga. Kami pasti dibedakan dari yang lain. Sudah hamba rasakan. Hamba bukan hanya mengerti firman, bukan hanya tahu firman, tapi mengalami firman itu sendiri. Kalau saya mengalami, seluruh jemaatku juga Tuhan mengalami Yesus yang adalah firman itu sendiri. Sangat terpuja Engkau Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu melebihi emas dan perak dan intan sekalipun, lebih mahal dari apapun. Karena firman itu kami berangkat dari titik kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemampuan Yesus. Maka kami orang-orang, seluruh jemaat GBI Pengalaman, gembala sidang yang ada di Jakarta, orang-orang yang lebih lagi pemenang. Amin. Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan oleh firman-Nya boleh lambaikan tangan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh mengoreksi hidup kami Tuhan saat ini Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Bapak lihatlah hati kami, berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi. Bapak berkati, dan seberapapun yang kami beri Bapak, baik itu materi, baik itu waktu, baik itu hidup kami Tuhan, dari kami lahir sampai kami Engkau panggil Tuhan nantinya, itu semua belum membalas kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Lihatlah hati kami, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih Ibu Wakil Gembala, Ibu Pendeta Cynthia yang luar biasa, tetap sehat dan semangat memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan dong Bapak Saudara, buat firman Tuhan. Kita diberkati ya. Saya percaya di tahun 2023 ini kita akan menjadi generasi-generasi yang menjadi tim menolong, bahkan mendukung satu sama lain dan tidak melihat kelemahan atau kekurangan, tapi kita menyelamatkan sehingga lewat orang-orang pilihan Tuhan mendapatkan generasi-generasi garam dan terang di dunia ini. Sekali lagi tepuk tangan, banyak tepuk tangan ini buat Yesus. Iya, mewakili Kepala Sidang mengucapkan terima kasih buat Bapak Saudara yang telah datang. Biarlah kita terus maju bersama untuk melayani Tuhan dan jangan bosan-bosannya untuk ibadah di tempat ini. Minggu depan ajaklah keluarga, orang yang kita kenal dan kita kasih untuk datang di ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita wajib untuk mengikuti seluruh kegiatan ibadah, khususnya ibadah di rumah-rumah, yaitu Family Altar atau FA. Jadi Bapak Saudara yang sudah mendedikasikan rumah dan tempatnya untuk dijadikan tempat FA, mari kita berkoordinasi supaya di minggu depan, di hari Rabu, Kamis, dan Jumat boleh mengkomunikasikan kembali. Dan kita tetapkan di hari Rabu seperti biasa di tempat Ibu Simatupang di jam 7 di wilayah rel kereta api, dan di tempat Eka Prasetya di tempat keluarga Ibu Manula itu di hari Jumat, dan di hari Kamis kemungkinan besar kita akan ibadah di rumah Ibu Nenggolan ya. Ibu Nenggolan ada ya, hadir ya. Nah, nanti hari Kamis kita akan komunikasikan kembali. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan tempat-tempat yang baru untuk FA kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kotak persembahan yang ada di depan Bapak Saudara ini kita akan berdoa supaya ada perpuluhan, ada ucapan syukur atau persembahan buah suluk. Bapak Saudara boleh ditaruh di kotak persembahan, bukan begitu Ibu Gembala ya? Nah, ini arahan langsung dari Bapak dan Ibu Gembala kita supaya ke depan persembahan kita digunakan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan khusus untuk kita semua. Amin. Supaya Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu sendiri yang akan diberkati beserta keluarga dan usaha dan orang tua, anak-anak, suami istri kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, demikian pengumuman kita. Salam semangat selalu dan sehat selalu untuk terus memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah minggu ini dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan. Besar anugerah melimpah.
jemaat Kristus yang sangat dikasihi Kristus, angkat kedua tanganmu. Terimalah segala anugerah surga